Melihat banyaknya manfaat kesehatan dari lidah buaya, menggerakkan Amir Mumtazudian dan sang istri Yunitri Astuti untuk membangun kebun lidah buaya di daerah Kalisuren, Kabupaten Bogor. Dari kebun lidah buaya ini, Amir mampu menghasilkan berbagai produk pangan, mulai dari minuman, agar-agar hingga permen lidah buaya. Berawal dari melihatnya banyaknya manfaat dari lidah buaya atau aloe vera, menggerakkan Amir dan sang istri Yunitri Astuti mengembangkan budidaya lidah buaya secara organik dan mengolahnya menjadi panganan sehat. Pada tahun 2014, Amir dan sang istri Yuni membangun kebun lidah buaya di lahan seluas 8.000 meter persegi di daerah Kalisuren, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka tergerak membangun kebun ini karena lidah buaya dikenal sebagai tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi masalah rambut dan kulit terbakar, obat penurun demam, dan gangguan pencernaan. Berbagai jenis pangan berbahan dasar lidah buaya pun mampu diolah Emir dan sang istri serta kelompok petani lidah buaya menjadi berbagai bahan pangan, mulai dari minuman, manisan, hingga permen lidah buaya. Tak hanya mendapat keuntungan finansial, dengan rutin mengonsumsi lidah buaya mampu mengobati mah akut yang diderita oleh Amir. Selain berinovasi dengan olahan lidah buaya, Amir yang mantan PNS ini juga mengajak masyarakat untuk menanam lidah buaya di rumah dan menjadikan lidah buaya sebagai tanaman multifungsi di rumah, agar kedepannya Indonesia tidak lagi tergantung pada impor namun melakukan ekspor lidah buaya. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ibu Yunitri Astuti selaku pembudidaya lidah buaya. Mari kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Alhamdulillah baik. Selamat siang Ibu Yuni. Ibu Yuni, latar belakang Ibu dan suami sebelumnya menjadi pekerja. Kenapa nih Bu, tiba-tiba memutuskan untuk menjadi pembudidaya lidah buaya? Apa yang membuat Ibu terinspirasi menjadi petani untuk mengolah lidah buaya nih Bu? Ya, sebenarnya awalnya itu kami tidak terpikir ya untuk membuat kebun lidah buaya. Jadi awalnya kami melihat di pekarangan rumah orang tua itu banyak sekali tanaman lidah buaya dan tidak dimanfaatkan. Nah, melihat hal itu maka kami mencoba untuk memanfaatkannya. Waktu itu sih pertama kali kami mencoba membuat minuman kayak gitu. Nah, minuman ini sering kami bikin, sering kami buat, lalu kami coba untuk berbagi. Jadi kami bagi ke tetangga, ke teman, ke rekan kerja, dan ternyata respon mereka sangat positif gitu. Mereka suka dengan rasanya dan akhirnya memesan. Nah, dari situ baru akhirnya kami berpikirkan, oh ternyata bisa ya jadi peluang usaha. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebutuhan kami akan lidah buaya itu semakin banyak gitu. Jadi dari pekarangan sudah tidak mencukupi. Akhirnya kami mencoba mencari supplier, petani-petani dari daerah sekitar kami. Cuma karena memang di daerah Depok ya itu masih belum terlalu banyak, jadi ada waktu-waktu di mana kami tuh kesulitan gitu untuk mendapatkan lidah buaya tersebut. Akhirnya kami berpikir untuk memiliki sendiri kebun lidah buaya. Nah, dari situ baru kami mencoba mencari cara ya supaya bisa memiliki kebun lidah buaya kayak gitu sih. Baik Ibu Yuni, berarti berawal dari pekarangan ya Bu ya, dimanfaatkan untuk Ya. menanam lidah buaya. Dan akhirnya Ibu membuat seperti minuman untuk dibagikan. Lalu Ya. selain minuman Bu, apakah ada lagi produk-produk yang mungkin Ibu olah menjadi bahan pangan? Dan apakah sudah melalui riset dan akhirnya ini aman untuk diolah atau dikonsumsi oleh orang-orang Ibu? Oh ya, produk kami banyak ya. Jadi selain minuman itu kami coba membuat manisan, topping, terus ada permen atau jelly ya, jelly lidah buaya. Terus kami juga ada puding, terus coklat, banyak macamnya kayak gitu. Baik Ibu, Dan ini banyak macam. sudah
Dan sudah tiap produk itu kami melakukan riset ya, riset untuk menstandarisasi formulanya, terus untuk mengetahui keamanannya, ketahanannya, keawetannya kayak gitu. Baik Ibu, yang paling laris nih dari produk-produk yang Ibu buat apa Bu? Apakah mereka juga merasakan manfaatnya Bu dari produk-produk olahan Ibu? Ya, justru yang paling laris itu adalah yang produk masih mentah ya, kayak lidah buaya kupas, terus kayak gel lidah buaya yang untuk perawatan wajah kayak gitu. Itu yang paling laris. Baik Ibu, dengan banyaknya produk dan juga olahan, sebenarnya apa sih Bu manfaat dan kandungan yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak dengan mengonsumsi lidah buaya ini Bu? Ya, kalau dulu kan kita tahunya lidah buaya itu buat rambut ya, menyuburkan rambut gitu. Tapi ternyata lidah buaya itu juga untuk dikonsumsi enak loh kayak gitu. Dan manfaatnya tuh banyak. Kalau untuk kesehatan ya, yang saya rasakan untuk mah bisa. Terus dari testimoni pembeli kami juga ada yang untuk wasir atau ambeien gitu. Ada yang untuk peradangan, buat luka bakar, kayak gitu sih. Banyak sebenarnya, masih banyak manfaatnya. Baik, berarti sudah Ibu rasakan manfaatnya begitu Bu? Apakah keluarga juga sudah merasakan manfaat itu Bu dengan mengonsumsi setiap hari lidah buaya Ibu? Oh iya, jadi suami saya kan punya mah ya, punya mah akut dan dulu itu sering banget kumat dan itu bisa sampai dirawat di rumah sakit. Dirawat itu bisa sampai 11 kali karena mah ini gitu. Sejak mengenal lidah buaya, ya kami mencoba untuk mengkonsumsi ya. Walaupun kalau untuk saat ini sih kami belum rutin ya. Jadi kalau misalnya lagi kumat tuh baru mulai konsumsi gitu kan. Itu tuh cara mengkonsumsinya. Jadi lidah buaya yang dikupas ini, yang masih mentahan ini ditambah madu dikonsumsi sebelum makan. Nah, itu sehari bisa 2 kali kayak gitu. Nah, ini jika dilakukan rutin dan konsisten sebenarnya akan sangat membantu penyembuhan dari mah itu sendiri gitu. Baik, menjadi obat, menjadi bahan pangan juga yang aman untuk dikonsumsi. Lalu nanti masih banyak lagi ya Bu ya, mungkin manfaat yang ada di lidah buaya itu. Lalu Bu, nanti kita akan membahas seputar bisnis yang sampai akhirnya Ibu mempunyai lahan yang luas untuk membudaya lidah buaya. Tapi nanti ya Bu ya, kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Yuni Tri Astuti, pembudidaya lidah buaya. Baik Ibu Yuni, Ibu kita akan melanjutkan perbincangan terkait lidah buaya nih Bu ya. Tadi produk olahannya juga sudah banyak, ada minuman, permen, jelly, dan lain sebagainya. Lalu Ibu ini berarti kan sudah ramai ya Bu ya, produk-produk Ibu Ya. dikonsumsi oleh banyak orang. Lalu sudah sampai mana nih Bu penjualannya? Apakah sudah menyeluruh di Indonesia atau bagaimana Bu? Ya, jadi kami itu kan penjualannya di online ya. Nah, di toko online kami sendiri sudah banyak yang beli dan itu dari seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Dan Pulau Kalimantan sendiri pun yang di Pontianaknya juga banyak yang pesan ke kami gitu. Baik, berarti sudah di beberapa wilayah di Indonesia juga ya Bu ya, tersebar ya Bu ya? Ya, Iya. ya tersebar. Baik, Ibu Yuni dalam mengelola bisnis lidah buaya ini, apakah ada kesulitan Bu dalam mengelola kebunnya ataupun lewat produksi lidah buayanya sendiri? Bagaimana Ibu Yuni? Ya, kalau kebunnya ya tentu ada tantangannya ya. Kalau dari segi teknis itu untuk timnya sendiri. Jadi eh, kalau akhir-akhir saat ini tuh agak susah gitu untuk mendapatkan orang-orang yang mau bertani.
kayak gitu. Karena kan kalau bertani itu ya panas kepanasan, hujan kehujanan gitu kan, dan itu capek. Dan kalaupun ada yang mau, mohon maaf biasanya tuh umurnya sudah tua gitu. Jadi untuk produktivitasnya sendiri juga sudah kurang kayak gitu. Tapi terus dari segi tanamannya sendiri, ini sangat kan ini kami organik ya, jadi tidak menggunakan pestisida gitu. Jadi saat musim hujan ya terutama itu banyak gulma gitu. Nah, tantangannya tuh untuk membersihkan gulmanya ini karena cepet banget tumbuhnya gitu. Baru di satu tempat udah dibersihin, terus seminggu kemudian dia udah banyak lagi gulmanya kayak gitu. Itu dari kalau musim hujan ya. Sedangkan di saat musim kemarau juga ada tantangannya sendiri karena curah hujan kan sedikit ya. Jadi untuk pelepahnya itu kualitasnya berkurang gitu. Jadi biasanya pelepahnya mungkin satu pelepah bisa beratnya sampai 800 gram. Ini kalau sedang kemarau paling sekitar 400 sampai 500 gram kayak gitu. Baik, Ibu Yuni. Caranya. Ibu Yuni, mungkin pemirsa di rumah ingin membudidaya lidah buaya juga seperti Ibu Yuni. Bu, bagaimana Bu? Apakah ada tips untuk memelihara lidah buaya agar lidah buayanya juga dapat dihasilkan dengan baik, dan mungkin jenis tanaman lidah buaya apa nih Bu yang dapat untuk dibudidayakan? Ya, untuk jenis tanamannya ya, di Indonesia sendiri yang sering dibudidayakan itu dua jenis, yaitu jenis sinensis dan barbadensis, kayak gitu. Kalau saya pribadi di rumah, yang kami tanam itu adalah jenis sinensis, kayak gitu. Jadi, walaupun kita tidak punya lahan ya, bisa itu ditanamnya di pot, kayak gitu. Dan proses perawatannya juga nggak repot ya. Jadi yang penting dia cukup air, terus cukup sinar matahari, terus dipupuk secara berkala. Itu baiknya itu setahun 3 kali dipupuk kayak gitu. Baik, berarti cukup mudah ya Bu ya untuk menanam lidah Ya buaya. mudah. Heeh. Baik Bu. Lalu kalau Ibu Yuni sendiri bagaimana Bu dengan adanya budidaya lidah buaya ini? Apakah omset penjualannya juga semakin meningkat? Apalagi ini juga lagi bulan Ramadan ya Bu ya, di mana ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat takjil. Iya, iya alhamdulillah sih emang setiap Ramadan itu penjualan kami meningkat ya kayak gitu. Banyak pesanan yang banyak sih yang banyaknya mesen manisan kayak gitu kan untuk takjil ya enak manisan. Terus apalagi ya untuk minuman juga banyak kan enak ya berbuka sambil minum jelly juice kayak gitu. Baik Ibu Yuni. Lalu Bu, mungkin harapan Bu yang ingin Ibu sampaikan, mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin membudidaya lidah buaya dan juga meraih untung untuk bisnis dengan menjual lidah buaya. Ya, harapannya sih untuk masyarakat ini ya, jadi sebenarnya ini lidah buaya tuh tanaman tanaman yang banyak manfaatnya dan mudah untuk dibudidayakan gitu. Jadi ayo kita coba menanam lidah buaya di pekarangan rumah sendiri dan itu tuh manfaatnya bisa dirasakan sehari-hari. Jadi bisa kalau misalnya anak demam tuh bisa loh pakai lidah buaya gitu. Terus kalau misalnya ada luka itu bisa juga pakai lidah buaya. Dan lidah buaya ini kalau dirawat dengan baik, itu bisa bertahan sampai 12 tahun, bisa belasan tahun lah. Dan itu dalam satu pot itu, kalau saya sendiri ya, dalam satu pot itu bisa menghasilkan dalam sebulan itu 1 sampai 2 kilogram pelepahnya. Baik Gitu. Ibu. Jadi sangat apa namanya menguntungkan gitu. Kalaupun tidak dijual ya untuk diri kita sendiri, gitu, untuk kesehatan keluarga kita. Baik Ibu, untuk dijual ataupun juga bermanfaat untuk diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi jangan ragu untuk menanam mulai dari rumah juga untuk menghasilkan budidaya lidah buaya yang baik. Baik, terima kasih Ibu Yuni telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Salam sehat Ibu Yuni. ya. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat kreativitas warga binaan lapas. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.